Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa. Assalamualaikum Sobat Asa. Senang sekali ya kita ketemu lagi nih. Kita lanjut lagi penelusuran kita dari sumber yang Anda bagikan. Kali ini masih soal Bapak Wardiasa, tapi lebih ke interaksi unik beliau sama Presiden kedua kita Pak Harto. Sumbernya masih dari buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Betul banget. Pak Wardiasa ini kan penting banget ya perannya di swasembada pangan, pernah jadi Dirut Pupuk Kujang, Pusri, Dirjen Industri Kimia juga. Nah sekarang kita coba lihat sisi lain hubungan beliau sama Pak Harto. Siap-siap ya Sobat Asa, ini ada cerita seru, sampai ada cubit-cubitan segala loh. Mungkin bisa dibuka pakai pantun dikit kali ya. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli pempek. Yuk kita simak cerita Pak War yang bikin penasaran cekakak cekikik. Ada-ada saja. Oke deh, mari kita mulai penelusuran kita ya. Kita mulai mungkin dari momen peresmian pabrik Pusri 3, ya. Itu bulan Desember 1976. Di situ Pak Harto akan pidato. Nah, beliau menekankan banget pentingnya pabrik ini buat kesejahteraan petani. Ini kayaknya nyentuh banget buat Pak Wardiasa, Sobat Asa. Soalnya beliau kan pernah janji gitu ke ayahnya, bakal kerja demi petani. Jadi ada koneksi personal di situ. Oh, pantesan. Nah, terus Pak Wardiasa kan waktu itu pimpinan produksi ya. Tugasnya apa tuh pas acara itu? Iya, betul. Tugas beliau yang menjelaskan detail pabriknya ke Pak Harto pas plan tour. Kapasitasnya kan lumayan tuh, 570.000 ton. Jadi total Pusri udah 1.050.000 ton setahun. Ada juga kapal baru tuh, namanya Otong Kosasih, buat angkut pupuk. Nah, ini dijelasin juga sama Pak War di atas bis waktu peninjauan. Wah, Otong Kosasih. Nama yang unik ya. Terus gimana respons Pak Harto? Nah, ini dia nih. Pak Harto kelihatannya antusias banget Sobat Asa. Nyimaknya serius gitu. Melihat itu Pak Wardiasa jadi, gimana ya, spontan aja. Beliau langsung nawarin Presiden sama Ibu Tien buat naik nengok langsung kapal Otong Kosasih yang lagi sandar di Sungai Musi. Hah? Serius? Langsung nawarin gitu aja? Padahal itu pasti di luar jadwal protokoler kan? Iya, kayaknya sih gitu, spontan banget. Dan tawarannya diterima loh. Wah, kebayang repotnya ya, apalagi Ibu Tien kan pasti pakai kebaya tuh, naik tangga kapal. Benar-benar momen yang manusiawi banget. Tapi spontanitas kayak gitu biasanya ada harganya nggak sih? Apalagi urusan protokoler presiden. Nah, itu dia intinya, tepat sekali. Jadi, setelah rombongan turun dari kapal, terus Presiden udah agak menjauh gitu ya. Pak Wardiasa dihampiri sama Sekretaris Militer Presiden, Cardono. Bukannya dapat pujian, malah dicubit perutnya. Dicubit, seriusan dicubit, gara-garanya apa tuh? Ya, gara-gara itu acara naik kapal tadi. Kan nggak ada di jadwal protokoler resmi. Dianggap melanggar aturan gitu deh. Ya ampun, dicubit sekmil gara-gara bikin presiden seneng ya. Aduh, unik banget ini. Pak Wardiasa gimana reaksinya? Ya, Pak Wardiasa cuma bisa meringis aja Sobat Asa. Sadar sih kalau itu mungkin salah ya. Tapi ya gimana, namanya juga spontan. Lihat Pak Harto kelihatan happy banget. Protokol presiden kita tahu sendiri ya, ketatnya minta ampun. Wah, jadi kepikiran pantun lagi nih jadinya. Naik kapal lihat Sungai Musi, protokol ketat jangan dilanggar. Haha, lanjutin dong. Kalau presiden sudah happy, cubitan sayang tak bisa ditawar. Bisa aja. Ya, ini nunjukin sisi Pak Wardiasa yang mungkin agak polos soal aturan kaku, tapi juga berani ambil inisiatif ya, demi kelancaran penjelasan juga mungkin ya. Betul, tapi hubungan mereka nggak berhenti di situ kan? Malah kayaknya makin akrab ya setelah itu. Iya, kayaknya begitu. Pertemuan pertama mereka kan sebenarnya pas peresmian Pusri 2 tahun 1974. Waktu itu Pak War ya merasa bangga, tapi tegang juga penuh tanggung jawab gitu. Nah, pas pertemuan kedua ini, Pusri 3, Pak War merasa senyum Pak Harto itu lebih lebar, lebih akrab aja rasanya. Mungkin karena insiden kapal itu juga ya, jadi ada cerita bersama. Bisa jadi, bisa jadi. Dan Pak Harto kan emang peduli banget sama petani ya. Gimana kelanjutannya? Banget. Menjelang pemilu 1977 itu beliau sampai mantau langsung loh distribusi pupuk. Terus pas kunjungan keempat, peresmian Pusri 4 tahun 1977, pidatonya ya soal petani lagi. Padahal dijadwalkan nginep, tapi akhirnya cuma mampir makan siang.
Pengamanannya juga super ketat waktu itu Sobat Asa. Pangdam aja duduknya di ruang tunggu, menteri di ruang tamu bareng presiden. Wah, ketat banget ya. Pawar pasti senyum-senyum sendiri inget pernah melanggar aturan itu pas insiden kapal. Haha, iya. Mungkin ya. Kunjungan kelima Pak Harto ke Pusri itu tahun 1994. Nah, waktu itu Pawar udah jadi dirjen di Jakarta. Terus ada momen lain lagi kan? Waktu Pak Wardiasa udah jadi Dirut Pupuk Kujang di Cikampek. Waktu peresmian belasan pabrik petrokimia sama tol Jakarta Cikampek tahun 1988 itu. Ah, iya, betul. Itu momen penting juga. Jadi, pas acara makan siang atau ramah tamah gitu ya, Pak Wardiasa kebetulan duduk satu meja sama Pak Harto. Dan Menteri Perindustrian waktu itu, Bapak Hartarto. Nah, di situ mereka ngobrol cukup banyak soal industri kimia. Pak Wardiasa sendiri menduga ya, mungkin obrolan informal tapi penting kayak gini nih, yang jadi salah satu pertimbangan beliau, akhirnya diangkat jadi Dirjen Industri Kimia Dasar. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma kinerja di atas kertas, tapi kesempatan ngobrol langsung, nunjukin wawasan di momen-momen santai, gitu juga ngaruh ya ke karir saat itu. Sangat mungkin Sobat Asa. Sumber ini ngasih kita gambaran kalau di balik formalitas jabatan dan birokrasi, tetap ada ruang buat interaksi personal, spontanitas, ya meskipun kadang resikonya dicubit ya. Dan momen-momen informal ini bisa jadi ikut ngebentuk persepsi dan bahkan keputusan penting. Hubungan Pak Wardiasa sama Pak Harto ini kelihatannya berkembang ya, dari formal jadi lebih akrab dan saling menghargai gitu. Ada cerita manis juga kan soal putrinya Pak War? Oh iya, hampir lupa. Jadi waktu peresmian itu, putri kedua Pak War, namanya Ani, waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Dia dapat tugas bawa baki berisi pulpen buat Pak Harto tanda tangan prasasti. Nah, bonusnya, dia dapat jatah nasi kotak restoran Padang yang disiapin buat acara. Rezeki anak soleha liriknya namanya. Lumayan banget dapat nasi Padang. Iya, momen keluarga yang manis ya, di tengah acara kenegaraan. Jadi gitu ya Sobat Asa. Dari cerita-cerita ini, kita bisa lihat sisi lain ya, sisi manusiawi, di balik hubungan pejabat negara. Ada spontanitas, ada kenakalan protokoler yang berbuah cubitan sayang, hehe. Hubungan Pak Wardiasa dan Pak Harto ini kelihatan tumbuh ya, dari formal jadi lebih cair seiring waktu. Mau pantun penutup nggak nih? Boleh, boleh. Dari Palembang ke Cikampek, kenangan manis takkan hilang. Cerita unik bikin ngakak. Semoga Sobat Asa selalu senang. Amin. Semoga penelusuran singkat kita ini ngasih perspektif baru ya buat Anda Sobat Asa. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap nantikan pembahasan mendalam kami selanjutnya, pasti dengan topik-topik yang lebih unik dan menarik lagi. Nah, sebagai penutup Sobat Asa, mungkin kita bisa mikir bareng ya, dalam sistem yang serba terstruktur dan hierarkis, seberapa jauh sih inisiatif pribadi itu bisa dianggap wajar sebelum akhirnya malah dianggap melanggar batas? Titik tengahnya di mana ya kira-kira? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.